kayaknya gue doang nih orang Harus gila. gini-giniin bis. Udah kemalaman jadi aku Hai everyone, welcome to Days with Ines. Di video kali ini aku lagi pengen jalan sendirian ke rumah teman aku di daerah Alquer. Aku pengen kasih lihat kalian kayak gimana perjalanan aku jalan sendirian di Muscat, Oman. Aman gak sih buat cewek? Oke, sebelum aku share, don't forget to like, share, comment, and subscribe YouTube channel. Let's go! Aku pergi sendirian karena Adit kerja dan udah nggak ada lagi di sini. Dewi udah pindah, Tian udah pindah, jadi aku harus jalan-jalan sendirian. Aku pengen lihat dulu ini jadwal bisnya. Kita nggak tahu karena kan aku sering bilang kalau di Oman itu bis tuh jarang banget yang on time. Aku pengen lihat di jendela pintu darurat karena aku bisa lihat jalanan di sana. Lihat dari kejauhan dulu ada busnya nggak ya? Kalau ada aku langsung mau turun aja. Busnya belum datang sih, tapi aku pengen turun aja. Pengen kasih lihat kalian kayak gimana kalau cewek nunggu sendirian di pinggir jalan. Kalau pergi sendirian aku pakai baju yang gede-gede gini teman-teman. Rada takut juga sebenarnya. Jangan lupa kacamata sama payung guys. Yuk mari kita jalan aja ke bus stopnya. Sambil nunggu bus kita lihat nih keadaan di jalanan. Sepi-sepi aja, nggak ada orang yang nunggu bus. Kalau ada yang ngelaksonin kayak gini nggak usah takut. Tandanya supir taksi lagi nawarin. Cuma kadang supir taksinya tuh suka nembak harganya, jadi lebih mahal dari yang di online. Gila ya, kayaknya gue doang nih orang gila yang jam 12 siang keluar rumah. Bener-bener tuh lagi terik-teriknya, lagi panas-panasnya. Ini jam 12 di 37 derajat Celcius. Ulala kan, bener-bener panasnya guys. Tapi untung masih ada angin sih, jadi nggak terlalu pengap banget. Yang menyiksa pas nunggu bis di Oman itu selain jadwalnya yang nggak jelas, yang kedua itu panasnya. Jadi kadang banyak orang yang nggak kuat untuk nunggu bus karena ya lama dan panas banget gitu. Kalau gue sih udah terbiasa ya di Jakarta naik kendaraan umum, jadi ya gak apa-apa, malah happy jalan-jalan naik transportasi umum. Udah sekitar 5 menit aku nungguin bus dari arah sana tapi nggak ada juga. Jadi aku mutusin kalau ada bus yang dari arah berlawanan aku akan naik bus yang itu aja. Dari rumahku ke Alquer naik taksi online itu 3,5 rial. Jadi mendingan naik bus, harganya bisa setengahnya. Akhirnya busnya datang juga setelah nunggu sekitar 6 menit. Kita harus gini-giniin bis, ntar dia nggak berhenti guys. Oke, dan ini yes, udah bayar juga, dapat kertas. Jangan lupa ini harus diisi. Setelah ini aku mau transit buat ke daerah Alquernya. Aku pengen lihat bisnya datangnya cepat atau enggak. Kalau enggak berarti aku harus naik taksi yang sharing. Oke, kita lihat aja nanti gimana ya. Dari titik bus stop rumahku itu ke tempat transit cuman 10 menit aja. Tapi harus muter dulu nih. Ini nih yang bikin macet di daerah rumahku. Di Oman selalu ada bundaran yang bikin mobil itu harus ngantri untuk gantian jalan. Aku akan transit di Alquer Park atau Sea Park. Ini tuh kayak taman bermain buat anak-anak, bisa juga buat olahraga. Udah mau turun, jadi aku pencet aja tombol stop. Jadi supirnya tahu aku akan berhenti di bus stop selanjutnya. Aku lagi mau coba nawar taksi sharing dulu nih. Kira-kira bisa nggak ya nyampe Alquer?
Di sini ada taksi yang nawarin aku untuk ke arah Alquer. Awalnya dia nanya dulu, "Kamu mau kemana?" Terus aku tanya, "Berapa?" Dia nanya lagi, "Kamu maunya bayar berapa?" Aku bilang 500 baisa. Terus dia ketawa. Menurut dia itu kemurahan. Tapi untuk aku, untuk harga taksi sharing itu udah standar banget 500 baisa. Tapi ini taksinya posisinya kosong. Jadi dia berharap aku naik sendirian. Aku nggak mau ngikutin harga dia, tau-taunya jadi taksi sharing. Jadi lebih baik aku nggak jadi naik aja. Taksinya aku tawar, dia nggak mau, soalnya di dalam taksinya tuh nggak ada orang, jadi dia pikir aku mau sendirian, dia nggak mau ngasih harga murah. Mall, Oasis Mall, Alquer. Ya, how much? Trivial? No, no, because I want to take a bus. No, I'm waiting for a bus. It's okay. Huh? No. No, sir. Banyak juga taksi sharing yang gak mau karena Alquer itu jauh dari rumah aku. Kayaknya aku salah arah deh, soalnya di daerah sini mereka tuh kayak nggak mau ke daerah Alquer. Karena kalau udah lurus ke sana mereka ke arah Mabela, mereka nggak mau ke arah sana lagi. Nggak tahu deh, jadi kayaknya aku akan nunggu bus dulu, bus nomor 1 yang ke arah Rui. Biasanya sih nggak gitu lama ya untuk nunggu bus nomor 1, tapi nggak tahu kenapa hari ini lumayan lama nunggunya. Harap bersabar, bersabar, dan bersabar. Setelah nunggu 4 menit, akhirnya bus nomor 1 arah Rui datang juga. Ke arah Alquer aku cuman bayar 400 baisa aja. Pokoknya kalau aku udah duduk di bis, aku udah tenang banget. Duduk manis, dingin. Tapi teman-teman, kalian lihat nggak sih tangan supir bus ini? Dia tuh kode-kodein untuk minta nomor telepon aku, atau dia mau ngasih nomor telepon dia. Kalian lihat tangannya ada kertas, kayaknya dia mau ngasih sesuatu. Sesekali aku lihat kaca spionnya dia, ternyata dia ngeliatin aku. Kok aku nggak nyaman banget sih diginiin. Dan ini rutenya masih panjang teman-teman, masih jauh dari tujuan aku. Dia juga sesekali hentak-hentakin tangannya biar aku dengar. Sepanjang jalan dia terus kode-kodein kayak gini. Aku pengen pindah tempat duduk, tapi kalian lihat nih di sini ada orang di belakang supir. Pokoknya aku stay cool, aku nggak bereaksi apa-apa, kayak aku nge-record seperti turis aja gitu. Pas busnya berhenti, aku langsung mau pindah ke belakang, tapi kalian lihat penuh dengan laki-laki. Aku bahkan malah lebih serem kayak gini. Dan ternyata ganti supir, alhamdulillah banget. Selama dia gantian sama supir pengganti, aku nggak ngelirik dia sama sekali. Dan untungnya dia langsung pergi, bye. Sumpah takut banget nggak sih? Setelah berganti supir yang baru juga nggak ngapa-ngapain, aman. Jadi aku bisa lihat jalanan dengan tenang. Kebetulan ini masih suasana libur Lebaran Idul Adha teman-teman. Jalanan lumayan rame ya. Yeay, alhamdulillah setelah perjalanan 40 menit lebih, akhirnya aku sampai juga di bus stop Alquer. Tentunya dengan selamat ya teman-teman. Yeay! Sekarang aku mau naik taksi online aja ke rumah teman aku biar langsung sampai. Kalau taksi online juga lebih enak ya, lebih aman karena kan bisa di tracking, sama lah kayak GrabCar atau Gokar gitu. Oke, taksi aku udah datang. Mau naik taksi dulu ya teman-teman. Ya benar. Assalamualaikum. Alhamdulillah ya Allah. Aku juga melewati bendera tertinggi di Oman. Bendera ini berdiri sebagai simbol aspirasi Oman untuk progres dan kesuksesan Oman Vision di tahun 2040. Jadi kayak gitu pengalaman aku naik bis sendirian. Sebenarnya baru pertama kali juga sih di kayak gituin sama supir busnya, karena sebelumnya aku juga selalu bareng-bareng, dan kalau sendirian aku pasti duduk di belakang supirnya atau enggak di bangku belakang gitu. Gak perlu takut karena kita juga nggak nangkepin, jadi dia juga nggak akan bisa berbuat apa-apa. Nanti aku akan kasih lihat juga, aku nanti kan pulang juga bakal sendirian nih teman-teman. Jadi
terus nonton video aku, jangan kemana-mana. Abis main di rumah temanku, aku mau ke Alquare Square. Ini tempat untuk cari makanan. Semua makanan ada di sini. Ini juga pertama kali banget aku main ke Alquare Square. Katanya sih dulu tempat Adit main. Seru banget sih nih kalau misalnya ada tempat kayak gini di dekat rumah aku, kayaknya aku jajan terus deh. Nah, kawasannya ini lumayan padat penduduk ya. Banyak banget orang India dan Pakistan di sini. Yaudah, yuk aku mau langsung makan aja ke tea time. Tea time ini makanannya lumayan enak-enak teman-teman dan harganya juga murah-murah. Ini makanan dan minuman teman-teman cute. Jus mangga, pomegranate, yogurt. Kalau aku cukup karak aja, dan makanannya aku lagi pengen chicken popcorn. Ini juga murah banget dan enak. Pokoknya minuman wajib adalah karak. Minuman teh karak ini juga disajikannya bener-bener panas banget, jadi harus hati-hati untuk minumnya. Kalau kalian nyobain tea time harus cobain chicken popcornnya. Setelah makan dan hahaha, kita udah selesai di jam 7:30 malam. Karena udah lumayan malam, jadinya aku mau langsung pulang aja. Di dekat Alquare Square ada bus stop terdekat. Langsung aja deh kita cus. Aku lagi mampir ke minimarket karena uang aku tuh 5 rial. Kalau misalnya naik bis itu harus pakai duit pecahan, kayak duit receh gitu. Kalau misalnya kita pakai duit besar, biasanya super bus itu nggak mau nerima uang kita dan dia nggak mau ngasih uang kembalian yang banyak gitu loh. Jadi mau nggak mau aku ke minimarket dulu, terus aku beli sesuatu untuk mecahin uang aku deh. Aku beli air mineral, terus aku beli apa lagi ya kira-kira ya? Biskuit aja kali ya. Beli apa ya? Digestive. Bingung ya. Mana aja deh. Oke, atau yang kurma ya. Ini oke lah. Aku beli ini aja. Yang kecil aja deh. Ini dia. Oke, sekarang aku lagi mau nunggu bus di daerah Alquare. Aku akan naik bus nomor 8. Coba ya kita lihat berapa lama aku nunggu busnya. Ini bus stopnya teman-teman. Udah lumayan banyak orang juga nih yang nunggu. Dan aku lihat lingkungan di sini masih rame banget ya. Ada juga sih beberapa taksi yang nawarin aku. Tapi kayaknya aku males deh nawar-nawar gitu dan gak bisa bahasa Arab juga. Dan setelah nunggu 7 menit, bus nomor 8 jurusan Burj Al Sahwa datang juga. Langsung aja deh ngantri buat masuknya. Harap bersabar ya. Aku juga harus make sure dulu kalau uang udah aku pegang. Jadi nanti tinggal kasih aja ke supirnya. Aku juga cuman bayar 400 baisa sampai daerah rumahku. Walaupun aku harus transit juga tapi nggak apa-apa deh. Yang penting aku udah nyampe bus, udah tenang. Nah kalau ini aku duduk di belakang supir dan biasanya di belakang supir itu khusus untuk wanita. Jadi insya Allah aman-aman aja, gak ada yang godain. Rute bus ini juga lumayan panjang banget. Aku ngelewatin mall-mall besar di Muscat, Oman. Terus yang paling penting kalau lagi naik kendaraan umum aku selalu bawa AirPod aku. Jadi ada alasan aku nggak nanggepin stranger di jalanan. Oh ya, bus ini juga ngelewatin Muscat Airport loh. Lumayan ya, rutenya panjang banget. Jadi sekalian aku bisa jalan-jalan dan lihat-lihat kondisi jalanan di Muscat, Oman. Oh iya, satu lagi. Ini aku pakai pasmina karena di bus itu dingin banget. Kalian harus lihat AC-nya bener-bener di atas kepala aku. Beku banget di bis. Sekitar 1 jam aku udah sampai di tempat tujuan aku untuk transit. Aku akan transit di Markas Al Bahjah. Yuk mari kita turun aja karena udah sampai di bus stopnya. Udah kemalaman, jadi aku harus cari taksi yang searah ke daerah rumahku. Harus menyeberang dari Mall Al Bahjah ke Hotel Holiday Inn. Lumayan olahraga malam-malam.
Aku udah sampai di tempat aku harus nunggu taksi. Ini di seberang Hotel Holiday Inn. Lumayan gelap ya di bawah pohon kayak gini. Tapi aman lah karena masih banyak mobil yang lewat. Dan di sini juga ada bus stop. Jadi ada kemungkinan aku bisa nunggu bus yang ke arah rumah aku. Terpantau di bus stop sini tuh sepi, nggak ada orang. Dan bus stop ini tuh cuma ada satu bis doang yang akan lewat, itu bis yang nomor 7 yang lewat depan rumahku. Mudah-mudahan bis terakhir lewat ya, jadi aku nggak perlu naik taksi. Bismillah, coba ya. Deg-degan juga sih kalau sampai nggak ada 10 menit, nanti aku akan naik taksi aja sih kayaknya. Semoga masih rezeki. Street, sorry. Street. There. How much? 300. Sorry? 300. 300? Do you have person? Okay. Dari tempat bus stop yang tadi ke rumahku tuh sebenarnya deket banget, cuman 10 menit aja. Ya mudah-mudahan supirnya tahu arah rumahku, karena biasanya supir-supir harus pakai maps. Seperti biasa sebelum aku sampai rumah, aku harus siapin uang dulu. Show ya. This direction like Siddah, Yamin, Yasar. بس كلام عربي. وين تايلاند؟ فلبين. On the sorry, تايلاند فلبين. Indonesia. Yeah, on the left sir. There. يسار؟ Yes sir. Yeah. Thank you so much. Welcome. Enjoy. Ya, Masalama. Kebanyakan sih supir taksi di sini baik-baik ya. Walaupun mereka nggak bisa bahasa Inggris, tapi mereka berusaha untuk mengerti. Sampai rumah, alhamdulillah. Jadi kayak gitu perjalanan aku seharian naik kendaraan umum di Muscat Oman. Menurut kalian gimana? Aman nggak di Muscat Oman? Kalau menurut aku sih, aku aman-aman aja karena aku nggak pernah nanggepin orang-orang yang genit sama aku, yang ngajak ngobrol sama aku. Jadi ya aman-aman aja. Gimana menurut kalian? Pokoknya kalau kalian punya ide apapun yang pengen kalian tahu tentang Muscat Oman, komen di bawah ya. Thanks for watching. Don't forget to like, share, comment, and subscribe to YouTube channel. Bye-bye.